masak sekarang. Enak masak sekarang sama toge. Ya. Toge, kangkung tuh baru masak langsung makan. Gua makan langsung habis aja. Apa? Oh di sono. Ayam lagi mahal kayak ayam. Sepi. Ini yang Iya. Oh, udah pulang kampung bakso. oh ya Tuh tutup. Oh belum nih salah. gila dan lagi rame-rame ini ya. Ini juga tukang sayur tapi sepi ya. Mana? Nih. Semua Sepi ya. sayur jadi-jadian. Ya, sepi ya. Motor. Kira-kira motor. Yang curang. Masih ada kan itu bawang bombaynya kan ya, bawang dan bawangnya kan ya Pak? Masih. Ya udah pakai bawang. Si Tika ini kemarin tuh, itu makannya dibeli dibawain makannya mama. Lah emang nggak puasa dia? Telur lagi nggak puasa, telur pakai daun bawang sama itu, sama apa namanya? Aduh kayaknya males deh buat belinya besok. Apa? Telur Kamu males kenapa? pencucian sampai sana males. Rame ya adalah. Entar kali. Oh ke sana ya. Iya, kampung. Dia pakai telur. Ini gua udah tahu bacem loh. Mana? Nih, bilang Dari enggak. Gua nggak mau itu, cuma pengen yang manis-manis. kan ini manis. Bukan dari itu kayak kue gitu. Oh, Model lauk gitu. tuh banyak makan mie nih gua nih. Kenapa? Enak buat gua. Bergejolak. Kalau aku kalau kebanyakan makan mie aku pasti ini nih. Kalau hatinya sini mulai gak enak. Di sini gua nih. Kayak mulai gimana ya? Mulai tegang aja gitu. Coba jangan makan mie dulu. Ini belok mana? Mana ini ya? Arah pulang kan nih, ketika Iya. kan. Sedikit bocor ketika Kenapa? panik. Kemarin dia kan bilangnya mau buka bersama kan kita nggak ada buka bersama nih di kantor. Ah, Jadi buka bersamanya ya kalau mau pada per divisi mau buka bersama ya silakan. Sebenarnya kan mau buka bersama ceritanya mau Pak Andi kan. Pak Andi kan non muslim. Iya, tapi Pak Andi yang mau Bayarin. enggak yang mau minta buka bersama, ayo buka bersama. Nah si Tika pikir kata Tika kan kalau mau divisi-divisi lain manajernya yang bayarin. Pak Andi kan manajer kan, dari angkat manajer kan, manajer yang bayarin. Ini mah katanya, dia minta Pak Tio nih Pak Andi. Udah gue bilang bagus dong, gue bilang gitu kan. Dikasih nggak? Dikasih kan Pak Tio. Bagus dong, gue bilang iya. Disuruhlah gue pengajuan ke Isa. Terus bilang aja
lagi buat Pak Andi. Iya, buat rame-rame kan, buat dia. Kagak, ya maksud kan Kak Aisyahnya kan ini buat Pak Andi ngelamar sini minta ini gitu kan. Enggak, buat kalau misalnya buat keterangannya buat apa? Iya, buat entertain. Itu yang ngelakuin entertain siapa sih? Ya itu. Andi kan? Sales-salesnya. Ya iya, maksudnya ya kan yang tertingginya Pak Andi. Ya. Terus dia takutnya bocor gitu, tahu kalau itu bukan uang entertain, taunya itu uang untuk apa namanya, buka Uber. bersama. Nah dia tuh nggak mau kalau diomongin gitu secara, soalnya begini apa, anak-anaknya kan nggak ada yang minta Pak kayak kok buka bersama gitu, nggak ada. Ah, Nah, terus kan gue malesnya nanti kan non muslim. Nah kita nih yang muslim takutnya yang dipikirnya mereka itu kita yang minta nih buka bersama nih, katanya gitu. Padahal gue nggak minta buka bersama, gue nggak ada buka bersama juga nggak apa-apa, kayak gitu. ntar rencananya di mana itu pas halal bihalal? Alhamdulillah belum tahu nih di mana. Baben mana kali ya bang? Oh siapa? Baben. Kenapa? Gua nggak jawab ya dia, gua kesel habisnya. Keselnya apa? Dia ngasih tahu apa Basrit. Nah dia ngasih tahu link Basrit, ini link untuk tolong kalau ada shipment Surabaya sama Semarang, tolong input jumlah kontainernya berapa di rekap tracking. Terus gue bilang gini kan, lah Pak, rekap tracking emang yang rekap siapa? Kan gue tanya gitu kan. Ah, Lah sekarang gue tanya yang rekap tracking siapa? ya. Gue tanya gitu, yang rekap tracking siapa? Gue tanya gitu. Ya saya yang ngerekap. Lah Bapak kan bisa lihat dari report yang Surabaya sama Semarang. Gue gituin aja kan. Ah. Lah gue nggak mau lagi disuruh nyatet. Kata Bu, simple aja ini sebetulnya, cuma ditulis aja berapa nomor, berapa kontainernya. Ya mati gue, bukannya simple. Emang simple, cuman kan lah masa lu jadi ini kerjaan tracking jadi ke, cuma maksudnya dia ya itulah, makanya musisi ngomongnya juga gitu sih dari awal sampai akhir. Jadi dia pikir termasuk rekap tracking. Harusnya kan orang waktu itu dia bilangin pengiriman tetap ke Paben ya Bu, kalau yang pakai OPS kita. Mana buktinya? Dia diem aja. Orang SPPB gue tag dia yang SPPB, gue tag dia, Pak tolong di arrange Pak pengirimannya. Boro-boro nggak ada jawab, malah marketingnya nanya ke gue, Mbak Srit ini udah ada nomor supirnya belum? Lah ini bukannya pengiriman Paben ya yang arrange, gue gituin aja. Lah gimana? Katanya Paben suruh nanya Bu Astrid. Biar anjing. Tapi lu kerjain juga. Ya, kalau nggak kerjain itu nggak kekirim. Biarin aja, masuk gua biarin kasih pelajaran sekali nggak kekirim, masalah di mana baru diomongin. Enak banget, gue besok gue mau bilang sama musik ya. Di meetingnya aja bilang aja sih. Paling ntar musik juga paling ya udah Bu, ini kan apa termasuk apa kalau Surabaya Semarang ya udah Bu diinput aja. Paling kayak gitu, iris kuping gua. Cuman gua tetap Nggak apa-apa lu ngomong gitu. Maksudnya gini, jadi lu nggak semena-mena langsung nyuruh gua. Iya, nggak apa-apa kalau dia ngomong gitu. Posisi. Jadi lu tekanin, jadi saya lagi Pak yang ngerjain. Di meeting gituin aja. Jadi saya lagi Pak yang ngerjain. Udah,
oh ya Pak, gue bilang gitu aja udah, biar yang lain tahu, biar Iya. biar juga Maksud mikir gue anjing juga Asep, yang lain tahu, iya maksud Asep gue kok pikir berani ngomong begini di iya, forum, gituin sekali-kali. makanya gue pikir juga, gue juga tadi gue bilang besok gue mau Lu kasih biar tahu gua kalau lu tuh keberatan, kalau emang lu nggak diterima, lu kasih tahu ke dia juga, lu bertindak seperti apa Pak harusnya, bilang, gituin aja. Kalau lu sekarang kan manut-manut aja, lu kerjain, tapi lu ngedumel, tapi lu kerjain. Sekali-kali lu ngomong gitu, jadi saya lagi Pak yang ngerjain, bilang gitu aja. tapi gue balikin, gue nggak kerjain tadi. Ada SPPB Semarang, gue nggak kerjain, gue nggak ikut, bodo amat. Gue cuma bilang oh gitu, gue cuma gituin aja. Udah dia nggak jawab juga lagi, ya udah gue juga nggak jawab, biar aja, bodo amat. Kadang-kadang masalah itu harus timbulin memang, biar tahu penyebabnya. Aja. Oh tapi lu udah kerjain? Belum, enggak, gue nggak kerjain tadi ada SPPB Semarang, gue nggak kerjain, gue cuma tulis di report doang SPPB tanggal hari ini. Oh ya udah biarin aja. Yang yang penting step kerja lu udah selesai kan? Udah, Oh ya udah biarin, tinggalin aja. ya gue biarin aja, pokoknya gue cuma sampai situ. Udah di meeting nih waktu itu dia bilang apa? Bukan dia yang bilang, si Tony yang bilang gini, ya udah Pak, nggak apa-apa, nanti yang Semarang di report, nanti saya yang input aja, nggak apa-apa Pak. Mana tai, tadi ada Semarang aja lu diem baik, ngoceh aja banyak. Gue bilang lumayan, gue mau udah tahu cari mukanya sabrek-abrek, jadi gue mau udah tahu ngapain coba dia ngomong di gitu lagi di meeting. Dia bilang udah Pak, nggak apa-apa, nanti Semarang saya aja Pak yang ini nulis di report. Lah, gue bilang Lu kadang-kadang di meeting juga bilang gitu, udah apa misalnya, maksudnya dia bilang, kalau dia bilang apa namanya, ya kalau nggak sibuk nggak Pak, kalau kerjaan harus pasti Pak siapa yang mengerjakan, iya, jangan bicara sibuk apa enggak gitu aja, lu langsung gituin. Iya, jangan bicara sibuk apa, bukan bicara sibuk apa enggaknya ya, kita punya kesibukan masing-masing, tapi lebih baik Bapak Bapak langsung delegasin aja siapa yang mau ngerjain, gituin aja. makanya gue bilang pokoknya gue kerjain sebatas memang yang lu kasih kerjaan ke gue. Kalau yang gantung-gantung minta kepastian Mi langsung. Kayak gitu-gitu gue mau. Pokoknya kalau di meeting lu dikasih kegantung, enggak Pak, jawab aja Pak, siapa gitu aja. Jangan kalau ini segala macam Pak, harus jelas siapa dan kapan apa gitu, itu aja. Jadi kita jelas Pak instruksinya, gitu aja udah. Jadi orang dia mungkin pasti kalau dulu gituin pas jangan mikir anjing nih anak nih, berani dia begini nih. Bingung sama musik. Ya iya makanya karena ngegantung itu. Di apa, puter mulu. Tadinya ini Semarang sama Surabaya bahasa dokumennya aja, pengiriman full pokoknya Paben. Sekarang diputer lagi Surabaya, nanti Buaset yang termasuk OPS kita, Buaset yang handle Surabaya termasuk sama by air. Nanti kalau yang Semarang itu yang handle Paben. Sekarang puter lagi. Aduh, gue bilang gue jadi keder. Aduh, gue bilang. Jadi satu pintu semua ke Bu Asrid. Semua ke Bu Asrid. Dulu lu bilang dokumen ke Bu Asrid, kalau nanti pengiriman tetap nanti Paben ya, minta ke Paben, update ke Paben. Di meeting ngomong gitu, nanti meeting lain lagi. Notulennya siapa yang nulis sih? Hah? Notulennya siapa yang nulis? Selin. Ya terbacain aja. Lu inget-inget di notulen tanggal segini Pak, kayaknya ada deh Pak, Bapak delegasiin ke siapa. Sekarang notulennya kan udah ditampilin di report kan. Jadi kalau kita buka report, yang keluar pertama notulennya tuh. Terus kalau kita lagi ngetik di sebelah kanan notulennya yang hari Senin minggu ini. Sampai nanti Senin berikutnya kayaknya Rabu berikutnya berganti. Tapi itu ada ini nggak deh? Udah close apa belum? Ada presentasinya nggak? Nggak ada. Kan notulen itu kan semua masalah. Ini udah bisa close apa belum? Ini nggak ada gitu? Nggak ada, cuman yang kemarin ada pas saat meeting timbul masalah itu dibicarain ini solusinya. Ya, terus ada timbul lagi apa nih namanya, pas saat di meeting baru ada solusinya ini. Ya udah nanti nggak ada yang gantung, semuanya udah kejawab habis di sini. Udah disolusiin situ.
dia yang booking, dia yang tahu pengeluaran apa aja. Langsung masuk ke Fikri yang nggak tahu menahu pengeluaran apa aja, disuruh Fikri nge-search lagi di WA lah. Gua bilang, Fikri kan cuma tahu di WA-nya WA ini kan, WA grup tracking sama ini kan yang booking kita kan. Nah, tapi kan kalau ada nih, ada apa nih namanya, ada kos-kos tambahan, ada apa segala macam. Oke lah, trackingnya informasin di grup sama si Fikri segala, sama si siapa, Fikri, Ambon, Pak Bem sama si Rizky kan. Ini ada repair ini. Nah sekarang Rizky misalnya punya Rizky, repairnya punya Rizky. Nah Rizky repair ini punya siapa nih customernya nih? Oh punya si Kilmi kan yang megang Rizky, punya Kilmi. Ya udah, Rizky kasih tahu ke Kilmi di WA. Nah kan kalau surat jalan masuknya ke Rizky dulu, invoice ke Rizky dulu, kan Rizky bisa nge-trace, oh ini punya Kilmi. Dia kan bisa lihat langsung WA-nya Kilmi, nggak sebanyak yang WA tracking yang si Fikri harus nge-search. Itu loh maksud aku. Iya. Sekarang Fikri nge-search nih, cuman ketahuan oh ini repair ini. Kalau benar, kalau salah. Makanya Surabaya tagihan semua masuk ke Bu Astrid dulu ya, karena kan Bu Astrid yang tokosnya. Oke, gue terima, karena memang dulu juga begitu, sebelum ke finance ke gua dulu kan. Gue lihat bener kan nih, oh ini udah benar semua, udah benar, baru gue centangin. Dulu katanya itu bukan kerjaan gua, dulu yang kerjaannya si Bim Bim yang sebelumnya, si Ratna itu. Sekarang nggak tahu si Bim Bim juga serah terima ya, emang nggak ada Ratna sih, dia juga serah terima juga nggak tahu serah terima apa. Nah dia yang input dari dulu, dia yang input Surabaya, tiba-tiba dia nggak input, gue bantuin input, malahan itu jadi kerjaan gua kan, tai kan. Gue bilang nih anak, aduh, gue bilang malah jadi kerjaan gua, gue bilang nih. Tim POD-nya sendiri ya? Ada. Kalau si Fikri yang udah ini, yang apa, yang ngerjain surat jalannya CSJ on, bikin tagihannya Fikri. Dari kemarin kurang, gua kan udah nggak megang lagi, kan beri kesel juga pas meeting kalau kurang dokumen
Fikri, balikin lagi dokumennya ke Fikri. Lu dapet dari Fikri kan? Bilang iya. Ya udah balikin lagi ke dia. Ini belum lengkap. Suruh dia yang tanya sama vendornya. So pokoknya gimana caranya lu yang iniin lah, yang lengkapin. Kan udah Iya. deal-dealan di meeting waktu itu. Gua bilang gitu Mas Yo. Siapa yang lengkapin, siapa yang input? Iya. Gua bilang aja sama Pak Ben kan ininya bosnya mereka. Gua bilang, Pak, itu si Yoga masih nanya-nanya saya kelengkapannya, nggak ada lift off lah ini. Lah kenapa nanya ke ibu katanya? Lah iya maksud saya saya bilang langsung ke Fikri dong. Nah itu kayak gitu juga Pak, kasih tahu Fikri kalau belum lengkap harusnya Fikri yang lengkapin, jangan dikasih ke Yoga. Yoga bingung kan, Yoga kan emang waktu meeting itu terimanya udah lengkap dan dia yang input di rekap impor. Ituin sama Pak Ben. Nanti saya ngomong, nanti saya bilang Fikri. Lah iyalah, kalau kayak gitu ya lu keenakan lu lah Fikri. Berarti sama aja Yoga yang ngecek. Bener gak? Iyalah. Lu tinggal cewek udah tinggal oper Yoga. Nanti Yoga Itu yang udah salah. Yoga kan mau nginput, lo kok Nggak ada. Dia ngecek berarti kan. Iya. Harusnya Yoga itu nginputnya itu hanya berdasarkan invoice-nya aja. Iyalah. Nggak perlu Nggak lagi perlu dia lihat lengkap yang lain. lampiran belakangnya. Kalau invoice kan udah ada semua kan itu kan? Iya. Apa gelondongan? Udah ada semua. Maksudnya semua biaya-biaya muncul di invoice kan? Iya benar. Itu kan udah ada semua. Nah biaya itu dia makanya kenapa balik dulu ke harus ke apa? Halo Mandi, Pak Rodi. Ya. Harusnya kalau itu kan kenapa mesti ke bagian tracking dulu? Yaitu mereka kan yang tahu kos-kosnya. Iya. Harusnya invoice itu mereka yang lihat dulu ini bener nggak benar. kosnya. Kalau Yoga kan hanya nginput di rekap impor. Iya. Hanya nginput doang loh di rekap impor, bukan memastikan itu tagihan itu memang ada pengeluarannya. Maksudnya bukan memastikan tagihan itu ada biayanya, memang bener biayanya itu. Dia cuma nginput di rekap impor. Ya biayanya itu ya lu tracking, lu ngecek dulu lah. Iyalah. Duh, jangan hujan kek. Yoga jadi nanya-nanya ke gue dulu. Gue bilang, lu kenapa? Yoga, gue bilang gitu. Lu Kasian tanya Pak juga Ben mau ngelatih ya. Yoga. Gue bilang, lu tanya Pak Ben. Gue bilang kalau lu nggak berani tanya ke Fikri, lu langsung aja ke Pak Ben. Gue nggak berani sih, kenapa bang? Dimarahin. Fikri kan galak dia. Ya nggak bisa gitu juga, harusnya kerjaannya harus saling support lah. Makanya gue bilang deh, lu kalau lu nggak berani tanya masih Fikri, lu tanya Pak Ben. Gue bilang gitu. Jangan tanya gue tuh juga dulu cuman kayak lu nginput doang. Gue gituin aja. Oh, 9 anak tuh ya, nggak apa-apa. Kasian si Yoga, Kasian emang. ngeliat anak begitu. Gue kasian. Gue cuma takut aja nanti waktunya dia yang disalahin, lihat aja. Iya. Lo harus bisa jadi pembelanya dia nih.